Kamu udah ngerjain tugas. Ini minumnya ya. Makasih Tante. Selamat datang di KMB, Konferensi Meja Bunda. Jadi hari ini Ibun lagi bersama anak Ibun. Aku Adel. Dan aku Faiha, temennya Adel. Tan, tahu gak sih si Adel tuh lagi galau. Galau kenapa, Del? Ya aku lagi nggak pede nih sama urusan percintaan aku, Bon. Ya ampun, berarti tema kali ini NPD, Not pede. Emang nih, menurut kalian insecure dalam percintaan tuh apa sih? Kalau aku ya, Bun, aku kan lagi suka nih sama si Lengkeng. Disebut nih. Siapa tuh Lengkeng? Ada deh, cuman kita doang yang Iya. tahu. Nah, aku suka sama Lengkeng. Harusnya kan aku ngedeketin Lengkeng kan, kayak mendekatkan diri gitu. Tapi aku nggak merasa minder, jadi aku malah menjauh dari dia. Insecure. Jadi kayak merasa nggak layak untuk disukain balik. Gitu. Ya ampun. Nggak pede. Iya lagi, aku juga suka kayak gitu tahu. Kalau lagi suka sama orang nih ya, aku tuh bukannya deketin malah ngejauhin. Dan itu tuh alasannya karena pertama, aku tuh suka ngerasa kayak diri aku tuh nggak secantik itu untuk bisa dia sukain balik, atau nggak semenarik itu, atau nggak seasik itu. Jadi makanya setiap kali aku suka sama orang tuh aku selalu mindem di diri sendiri aja gitu. Dia tebel. Dari yang Ibun baca sih benar, katanya insecure dalam percintaan itu ngaruh juga loh dari medsos sampai 85%. Asik. Jangan main-main guys, Bunda aku ini adalah lulusan psikologi ITB, Institut Teknologi Bunda. Atau menurut kalian lebih ngaruh pengalaman atau lingkungan? Jujur ya, kalau misalnya menurut aku, medsos tuh nggak terlalu berpengaruh apa-apa. Karena kalau di medsos itu kita bisa batasin konten-konten apa aja yang bisa kita lihat. Jadi kalau ada yang nggak enak tuh bisa langsung di-block, bisa langsung di report gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya secara langsung itu bener-bener yang kayak waktu dulu tuh aku pernah ada di lingkungan yang judgmental banget. Jadi tuh setiap apapun yang lagi aku lakuin itu tuh bikin aku takut gitu. Kayak aku takut harus mau ngelakuin ini tuh gimana karena takutnya dijudge. Nah itu yang bikin aku tuh jadi makin insecure gitu loh. Kayak Merasa selalu kurang merasa ada yang kurang dari diri aku. Itu karena lingkungannya itu sendiri. Bener banget, aku setuju sih. Kalau kamu? Kalau aku setuju, tapi aku mau nambahin, aku tuh ngerasa kalau medsos tuh juga termasuk mempengaruhi rasa insecure kita. Karena misal nih, ini bahas ke ini ya, misalnya ada dua konten dengan dua orang yang berbeda, udah jelas-jelas setiap orang tuh kan beda-beda kan. Iya betul. Nah, dua orang ini punya keadaan fisik atau kondisi fisik yang berbeda. Pasti komennya juga beda. Dan dari situ tuh kita bisa lihat, oh kalau kondisi fisik kita kayak gini, pasti komennya kayak gini. Kalau Beauty dari standar. Beauty standar. is real guys. Oh my god, Sumpah, iya itu lagi bener mempengaruhi banget sih. Tapi kalau di sekolah tuh kalian nyadar gak sih kalau ada teman kalian yang punya insecure dalam hubungan gitu, atau misalkan yang minder pas suka sama orang gitu, kalian nyadar gak sih, dan ciri-cirinya tuh gimana sih? Jujur. Kinda jelas sih. Ada satu teman kita di kelas tuh yang kalau misalnya dia suka sama orang, dia pasti tiba-tiba jadi diam. Iya, Jadi bener-bener. mood-moodiannya Iya. kayak agak beda gitu. Iya benar-benar. Dia lebih cuek. Terus juga pernah ada aku di suatu hubungan yang pasangannya malah jadi menjauh atau menghindar dari aku. Karena insecure. Karena insecure. Dia kayak bilang sendiri gitu loh, kalau misalnya aku deserve better lah atau apalah segala macam. Tapi jujur kalau sendiri gituin kayak nggak enak gak sih? Nggak enak banget, Nggak sumpah. enak. Jadi pasti emang insecurity itu tuh selain efek ke diri sendiri tuh ke orang lain juga ada gitu loh. Ada banget sih. Tapi benar sih, Ibun juga relate karena dulu pas Ibun masih sekolah, itu tuh ada temen Ibun yang pasangannya tuh insecure. Dan dia kalau misalkan deket dikit sama teman yang lain padahal cuma temenan, itu langsung dilabrak. Demi apa sih? Sampai Separah itu. segitunya ya, Bu. Iya, jadi ngelabrak-labrakin orang karena dia insecure, takut pacarnya tuh direbut karena dia ngerasa Oh kurang. my god. Itu parah banget sih. Sumpah, itu sampai kayak gitu. Gila sih. Itu gila sih. Tapi menurut kalian ya, insecure dalam hubungan, dalam percintaan di masa sekolah ini ngaruh gak sih ke nilai akademik kalian? Jujur ya, kalau untuk aku sendiri, aku kan orangnya bukan terlalu yang gimana-gimana banget. Jadi tuh aku bisa separate apa sih, ngepisahin antara akademik aku sama hubungan percintaan aku gitu. Jadi nilai akademik tuh nggak terlalu berpengaruh apa-apa kalau aku lagi galau-galau gitu. Jadi masih aman-aman aja sih. Berarti kamu tuh tipe orang yang punya batasan ya, di medsos Yes. punya, di sekolah punya. jujur. Tapi bakal tetap ada galau-galaunya sih, kayak kalau lagi insecure tuh. Terus sebenarnya itu bagus sih, karena harusnya emang kayak gitu kan, bedain antara
fokusnya akademik sama fokus di percintaan. Dulu aku kalau misalnya lagi galau gitu, kadang pikirannya kan suka penuh karena kayak overthinking dan segala macam. Oh, kamu tuh tipe yang perasa banget gitu ya? Iya, terus ketika ujian kayak aduh malah nggak fokus karena pikirannya kemana-mana tentang hubungan itulah apa segala macam. Tapi sebenarnya itu nggak boleh sih. Sebenarnya kayak harus ada batasannya gitu. Cuman menurut aku itu suatu hal yang manusiawi. Iya, lah ya. sebenarnya nggak apa-apa sih kayak pasti karena itu juga perasaan kan kayak nggak bisa diatur gitu kayak ya kalau lagi sedih ya maunya sedih ya sedih sih. Bener sih, kalau misalkan udah sampai mempengaruhi akademik itu udah nggak banget guys. Iya. Pergilah dari hubungan yang membuat kalian insecure dan bertahan di hubungan yang membuat kalian percaya diri. Betul banget. Karena sebenarnya banyak faktor. Bisa juga pasangan kalian yang toksik membuat kalian insecure atau misalkan diri kalian yang belum siap. Jadi jangan berada di dalam suatu hubungan yang membuat kalian insecure atau kalian yang membuat insecure orang bahkan gitu. Bener. Karena kita akan terlihat cukup bahkan sempurna di mata orang yang tepat. Betul. Jadi Anak ibun. gak usah terburu-buru kalau misalnya belum ada yang lihat kita secara benar. Ya Jadi itu udah, bukan orang yang aja, berarti tepat bukan gitu. orang Jadi yang kayak tepat, udah buru-buru. tinggalin aja bener-bener. Dan satu lagi jangan suka ngebandingin diri sendiri sama orang lain karena ya Benar. yang sempurna itu hanya milik Allah. Masya Allah. Ibun bangga sama anak-anak ibun. Yes, Kamu juga anak ibun sekarang ya. Berarti manggilnya bunda sekarang ya. Iya, Iya, ya, boleh. aku manggil bunda ya. Bunda, Yes. bundanya Adel. Bundanya Adel. Itu guys, karena setiap manusia itu ya beda-beda kan. Bener-bener. Aku sama Faiha beda banget. Kekurangan, kelebihan tuh pasti beda banget. Jadi jangan sekali-kali membandingkan Iya, betul. Betul. kita dengan orang lain. Apalagi ibun-ibun di luar sana yang suka bandingin anaknya sama anak tetangga. Itu Ya parah banget. ampun, itu bikin anak-anak makin insecure. Tolong ya ibu-ibu ini, bunda-bunda. Perlu diingat kalau misalnya lingkungan itu membentuk karakter kita. Kalau misalnya karakter kita jadi insecure mungkin ya faktornya dari lingkungan juga. Betul Ya, banget, betul. betul banget sekarang. Dan kalian harus berani bercerita dan terbuka. Seperti anak-anak ibun. Yes. Makasih Bunda. Oke Bun, karena kita tadi udah selesai nih Betul. ngobrol-ngobrolnya. Berakhir konferensi kita. Yes, benar sekali. Di episode kali ini berakhir dulu ya. Karena kita baru pulang sekolah juga, Dan belum lapar makan, banget, lapar. lapar Jadi kita banget. mau bisa makan. Ujung-ujungnya ibun harus masak. Iya. Yes. Tapi menurut ibun, beli di warteg aja ya. Ya udah deh. Ya udah boleh deh, boleh. Ayo, aku mau makan orek tempe. Ayo let's go. Let's go. Yeah.